Cek, apa kabar cuy? Apa koalisi antara nasi uduk, oncom, tempe, dan orek masih terasa syahdu di mulut? Jika iya, itu tanda kalau kita sama-sama susah cuy. Kali ini kita akan merangkum film drama dari Korea yang cukup menarik, dramatik, eksentrik, dan mengandung keramik yang berjudul No Choice, yang artinya pilihan yang hilang. Jadi siapkan dirimu, konsentrasi, tetap fokus, dan stop ngupil. Film bermula dari siswa cantik yang bernama Jin Chae yang sedang berlatih menembak demi cita-citanya yang ingin menjadi atlet nasional. Tetapi rencana itu akhirnya kandas setelah kecelakaan mobil yang telah merenggut nyawa ibu dan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Jin Chae yang menjadi bisu karena kecelakaan itu akhirnya terpaksa bekerja di sebuah pabrik garment dan mengubur semua mimpi manisnya. Suatu hari ketika Jin Chae pulang kerja, tiba-tiba dia disergap oleh gerombolan anak muda dan sejenak kemudian Jin Chae diperkaos dengan sadis oleh gerombolan cecunguk bangsat itu. Dengan tertatih-tatih, Jin kemudian melaporkan kejadian itu ke kantor polisi yang ditangani oleh Detektif Park. Tetapi rupanya Detektif Park justru menganggap itu sebagai kebohongan dan dianggap mengada-ada. Kompret. 그나저나 그 강간을 입증할 만한 벗기기가 이게 쉽지가 않은데. Ini susahnya kasus perkosaan ya. Kalau kasus perkosaan terus Anda minta buktinya apa, susah itu. Jadi sebaiknya yang minta bukti itu tangkap, masukin penjara biar diperkosa sama gorila dia. Sembrol bener. Jin akhirnya hanya bisa pasrah dan menelan semua kepedihan yang entah kapan akan berakhir. Belum habis penderitaan itu, tiba-tiba Jin dikejutkan oleh pemuda yang tiba-tiba muncul di kamar kosnya. Dan ternyata pemuda itu adalah satu dari 3 orang pemuda yang kemarin baru memperkosanya. Yang rupanya si Kucrut ini ingin memperkos Jin kembali. Dengan pembelaan diri itu akhirnya si Kucrut pun tewas. Jin benar-benar shock dan tak tahu harus bagaimana. Dia sulit menerima kenyataan bahwa dia sudah membunuh orang, sebuah kenyataan yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Di waktu yang bersamaan, datanglah Detektif Kang yang ternyata telah mengambil alih kasusnya. Tetapi Jin Chae terpaksa melarang Detektif Kang masuk karena Jin masih shock berat dan tidak percaya kepada polisi. Detektif Kang adalah polisi yang baik, yang ternyata dia memiliki adik yang juga sama-sama bisu karena kecelakaan. Terlihat Detektif Kang sedang meyakinkan Jin untuk bekerja sama menuntaskan kasus pemerkosaan itu. Tapi Jin yang sudah terlanjur tidak percaya kepada polisi hanya berjanji untuk mempertimbangkannya. Di tengah kebingungan dan perasaan yang carut-marut, akhirnya Jin memutuskan memutilasi mayat si Kucrut itu dan menyimpannya ke dalam kulkas. Saat Jin ingin membuang potongan tubuh itu, tiba-tiba muncullah Detektif Park yang terlihat di awal, yang rupanya masih menuduh laporan pemerkosaan Jin adalah sebuah rekayasa. Detektif Park justru ingin memeras Jin agar kasusnya tidak diperpanjang. 이것 봐, 재진 씨. 강간당했다고 쳐 울던 년이 순간 인생 다 간 줄 알아. 아이씨. 야. 경찰을 쳐? 싸워, 귀신 같은 년아. 아, 싸우라니까! Detektif pun roboh.
Jin benar-benar sudah tak sanggup lagi menerima kenyataan ini. Terlintas di benaknya untuk mengakhiri hidup. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jin mulai terbiasa dengan keadaan itu. Dia juga sudah tak canggung hidup dengan kulkas yang penuh dengan potongan tubuh manusia. Suatu hari detektif Kang mengajak Jin untuk menunjukkan ciri-ciri orang yang telah memperkosanya. 오른쪽. Tapi entah kenapa, pada akhirnya pelaku itu justru dibebaskan kembali, dan itu benar-benar membuat Jin marah. Terlihat Jin sedang mengadu di pusaran orang tuanya. Dalam hatinya Jin berkata, "Apakah aku harus pergi ke suatu tempat, Bu? Aku ingin sembunyi agar tak seorang pun bisa menemukanku. Apakah ibu bisa membantuku?" Romantis sekali kamu, nak. Jangan lupa mimik cucu ya. Beberapa hari kemudian, Jin mengundurkan diri dari tempat kerjanya, dan kini Jin tampak menjadi pribadi yang beda. Saat Jin mau pulang menuju kamar kosnya, dia bertemu dengan Chanbai. Chanbai adalah pria kejam yang sering menyiksa pacarnya yang bernama Wang Kyung, yang kebetulan tinggal bersebelahan. Dan Wang Kyung adalah sahabat karib Jin semenjak masa sekolah hingga mereka berdua bekerja di pabrik garmen itu. Dan malam itu, rupanya Chanbai baru saja menghajar pacarnya hingga tak sadarkan diri. Jin pun histeris dan dengan tertatih-tatih membawa sahabat karibnya itu ke rumah sakit sumber waras, meskipun iuran BPJS belum dibayar selama 3 bulan. Keesokan harinya, Jin mendatangi apartemen Chanbai dan dengan gaya khasnya menembak. Chanbai pun dihabisi. 너희 개 같은 놈 오늘 재산. Di sini terlihat kalau Jin yang sangat lugu telah berubah menjadi mesin pembunuh. Untuk mengungkap pembunuhan Chanbai, detektif Kang pun meminta keterangan dari pacarnya. Di sini, detektif Kang baru tahu kalau pacar Chanbai adalah teman dekat Jin. 혹시 지은 씨요? 지은 일 Detektif Kang mulai menduga kalau Jin terlibat dalam kasus ini. Di tempat berbeda, tampak Jin sedang mendatangi seseorang, dan orang itu adalah satu dari orang yang telah memperkosanya. Dengan tembakan yang tepat mengenai rudal balistik yang mungil itu, pria itu pun tewas. Detektif Kang terlihat memaksa masuk ke dalam kamar kos Jin. Di situ dia membaca catatan harian Jin yang berisi semua kejadian yang telah menimpa Jin. Di situ detektif Kang mengerti bahwa selama ini Jin Chae telah mengalami beban hidup yang begitu berat. 찾아온 그 짐승. Belum selesai dia membaca, tiba-tiba seseorang memukulnya hingga pingsan. Ternyata itu adalah Jin. Di tengah kebingungan, Jin sempat berpikir membunuh detektif Kang, walaupun akhirnya niat itu dia urungkan. 줄 거면 미안해요. 내 동생! Beberapa waktu kemudian, Jin mendatangi pria terakhir yang telah memperkosanya. Dan seperti biasa, pria itu pun ditembak. Saat pria itu mau dihabisi oleh Jin, muncullah detektif Kang. Detektif Kang terus membujuk Jin untuk menyerah dan menghentikan aksinya. Detektif Kang mengatakan kalau Jin harus tetap hidup untuk memberitahu kepada dunia betapa malu dan tersiksanya dirinya. Dunia harus tahu bahwa dia hanya ingin hidup normal, yang bahkan itu pun tidak dia dapatkan. 여기서 그만둬. 마지막으로 한 번만 믿어보면. 살아서 세상에 얘기해. 얼마나 답답하고 억울했는지. 얼마나 그냥 얼마나 이제껏 아팠는지. Dengan penuh kebingungan, akhirnya Jin pun menyerah. Tetapi sedetik kemudian, justru pria itu menembak Jin dari belakang. Jin Chae pun roboh bersimbah darah.
Beberapa hari kemudian, tampak detektif Kang mendatangi Jin dan pria itu yang berada di satu UGD yang sama. Tiba-tiba, detektif Kang melepas selang oksigen pria itu, tetapi mengurungkannya dan justru melepas selang oksigen milik Jin hingga tewas. Film pun usai. Cerita yang bikin Panu terasa gatal kembali. Pelajaran dari film ini adalah carilah ilmu meski ke negeri Cina, tetapi jangan lupa sarapan dulu biar nggak kembung. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam pramuka.